Bukan sedikit harta yang membuat hidup terasa sempit, tetapi dosa yang dibiarkan tumbuh diam-diam di dalam hati. Selama ini, mungkin kamu merasa sudah melakukan segalanya. Bangun lebih pagi dari kebanyakan orang, pulang saat malam hampir menutup hari. Tenaga kamu habis, pikiran kamu lelah, waktu kamu korbankan. Kamu bekerja keras bukan karena tamak, tetapi karena ingin hidup lebih layak. Kamu ingin menafkahi keluarga dengan baik, ingin terbebas dari rasa cemas akan masa depan, ingin merasakan tenangnya hidup tanpa dihantui kekurangan. Semua niat itu terasa wajar, bahkan terlihat mulia di mata manusia. Namun, semakin kamu berlari mengejar kekayaan, semakin kamu merasa seperti berjalan di tempat. Rezeki datang, tapi tak pernah benar-benar menetap. Uang masuk, namun selalu ada saja yang membuatnya cepat pergi. Usaha berjalan, tetapi terasa berat dan penuh hambatan. Dalam doa-doa panjangmu di malam hari, mungkin pernah terlintas pertanyaan lirih yang tak berani kamu ucapkan keras-keras. Apakah Allah sedang menahanku dari sesuatu? Seringkali, kita sibuk mencari jawaban keluar. Kita menyalahkan ekonomi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri karena merasa kurang pintar atau kurang beruntung. Kita lupa menoleh ke dalam, lupa bertanya pada hati, lupa menghisap diri. Padahal dalam banyak kisah kehidupan, bukan kurangnya usaha yang membuat rezeki tersendat, melainkan ada sesuatu yang menghalangi alirannya. Dan penghalang itu seringkali bukan kasat mata, melainkan dosa yang dianggap sepele, lalu dibiarkan berakar tanpa disadari. Rezeki bukan sekadar angka di rekening. Rezeki adalah keberkahan, ketenangan, kemudahan, dan rasa cukup. Ada orang yang hartanya tidak seberapa, tetapi hidupnya lapang. Ada pula yang hartanya melimpah, namun jiwanya sempit, penuh kegelisahan. Disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri bahwa kekayaan sejati tidak selalu tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa bersih jalan yang kita lalui untuk mendapatkannya. Tanpa kita sadari, dosa bisa menjadi dinding tak terlihat antara usaha dan hasil. Ia tidak selalu datang dalam bentuk kesalahan besar yang menggemparkan. Kadang ia hadir dalam sikap, dalam lisan, dalam niat, dalam cara kita memperlakukan orang lain. Dosa yang kita anggap kecil, yang kita ulangi setiap hari, yang kita benarkan dengan alasan keadaan. Lama-kelamaan, ia mengeras menjadi kebiasaan, lalu mengeringkan keberkahan dari setiap jerih payah. Maka sebelum melangkah lebih jauh, sebelum menambah target dan ambisi, ada baiknya kita berhenti sejenak. Menundukkan kepala, menenangkan hati, dan bertanya dengan jujur, apakah ada yang perlu aku perbaiki, bukan di luar diriku, tetapi di dalam diriku sendiri. Dari sinilah kesadaran itu seharusnya dimulai. Dan agar perenungan ini tidak berhenti sebagai wacana, mari kita perlahan masuk untuk memahami hal-hal mendasar yang sering luput kita sadari. Ada beberapa keadaan yang kerap menjadi sebab mengapa rezeki terasa berat, meski usaha telah maksimal. Mari kita bahas satu persatu, agar hati kita tidak hanya tersentuh, tetapi juga tergerak untuk berubah. Pembahasan pertama yang sering kali menjadi penghalang rezeki adalah dosa yang berkaitan dengan lisan. Lisan adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi dampaknya luar biasa besar. Dari lisan, doa terucap. Dari lisan pula, luka sering tercipta. Banyak orang rajin bekerja, tetapi lalai menjaga ucapannya. Ia merasa lisannya tidak ada kaitannya dengan rezeki, padahal justru di sanalah awal keberkahan bisa terangkat atau dicabut. Ucapan yang meremehkan orang lain, mengeluh berlebihan, mengumpat keadaan, atau menyakiti perasaan tanpa merasa bersalah, semuanya meninggalkan jejak. Ketika seseorang terbiasa mengeluh tentang hidupnya, ia sedang menanam energi kesyukuran, dan kesyukuran adalah lawan dari keberkahan. Rezeki tidak selalu berhenti datang, tetapi keberkahannya menghilang, membuat apa yang ada terasa tidak pernah cukup. Belum lagi lisan yang mudah berbohong, meski demi hal yang dianggap sepele. Kebohongan kecil yang diulang-ulang akan membentuk karakter yang rapuh di hadapan Allah. Mungkin manusia tidak tahu, tetapi langit mencatat. Rezeki yang datang dari jalan yang bercampur kebohongan seringkali membawa kegelisahan, karena ia tidak datang bersama ketenangan. Ada pula lisan yang gemar membicarakan keburukan orang lain. Gibah terasa ringan di lidah,
apalagi ketika dibungkus dengan dalih kejujuran atau sekadar cerita. Padahal setiap kalimat yang menjatuhkan martabat orang lain, sedikit demi sedikit mengikis cahaya dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita berharap pintu rezeki terbuka lebar, jika kita sendiri menutup pintu kebaikan bagi orang lain melalui ucapan kita? Pembahasan kedua yang sering luput disadari adalah dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Banyak orang merasa rezekinya seret, padahal ia rajin bekerja dan rajin berdoa. Namun ia lupa bahwa ada hak manusia lain yang belum ia tunaikan dengan benar. Bisa jadi dalam urusan utang, gaji, janji, atau amanah yang pernah diremehkan. Menunda membayar utang padahal mampu, mengurangi hak pekerja, atau tidak menepati janji yang sudah disepakati, semua itu bukan sekadar urusan dunia. Itu adalah urusan langit. Rezeki sangat sensitif terhadap kezaliman, sekecil apapun bentuknya. Selama hak orang lain masih tergantung pada kita, selama itu pula aliran rezeki bisa tertahan. Kadang kita merasa telah melupakan kesalahan itu karena waktu telah lama berlalu. Namun lupa kita tidak sama dengan lupanya Allah. Hak manusia tidak gugur hanya karena waktu. Ia menunggu untuk diselesaikan, dan selama itu belum dibereskan, doa-doa tentang kelapangan rezeki seringkali naik ke langit dalam keadaan lemah. Lebih dalam lagi, ada sikap meremehkan perasaan orang lain. Melukai dengan tindakan, bukan hanya ucapan. Mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain, meski secara hukum terlihat sah. Semua itu bisa menjadi sebab mengapa usaha terasa berat dan hasil tidak sebanding dengan jerih payah. Pembahasan ketiga yang tak kalah penting adalah dosa yang berkaitan dengan hati. Hati adalah pusat niat, dan niat adalah ruh dari setiap usaha. Banyak orang bekerja keras, tetapi hatinya dipenuhi iri, dengki, dan prasangka buruk. Ia tidak nyaman melihat orang lain berhasil. Ia membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain tanpa henti. Dari situlah lahir kegelisahan yang menggerogoti ketenangan batin. Hati yang dipenuhi iri tidak akan pernah merasa cukup. Sebanyak apapun rezeki yang datang, ia akan selalu terasa kurang. Dan rasa kurang itulah yang membuat hidup terasa sempit. Ketika hati kotor, rezeki yang bersih pun terasa berat untuk dinikmati. Bukan karena Allah pelit, tetapi karena wadahnya tidak siap menampung keberkahan. Ada pula hati yang terlalu menggantungkan hasil pada usaha semata, lupa bahwa rezeki sejatinya adalah pemberian. Ketika usaha tidak dibarengi tawakal yang lurus, yang muncul adalah kegelisahan dan ketakutan berlebihan. Takut gagal, takut miskin, takut kalah. Ketakutan ini perlahan menjauhkan ketenangan, padahal ketenangan adalah salah satu bentuk rezeki paling mahal. Hati yang lalai juga sering terjebak dalam rasa bangga berlebihan. Merasa semua pencapaian murni hasil kerja keras diri sendiri. Tanpa sadar, ia menutup pintu syukur. Padahal syukur adalah kunci yang memperluas apa yang sudah ada. Ketika syukur menipis, rezeki pun terasa sempit, meski jumlahnya tidak berkurang. Di titik ini, kita diajak untuk tidak sekadar memperbaiki strategi hidup, tetapi juga membersihkan arah batin. Rezeki bukan hanya soal seberapa kuat kita bekerja, tetapi seberapa bersih hati kita saat menjalaninya. Dan perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil yang jujur. Jika sejauh ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena usahamu kurang, tetapi karena ada yang perlu diluruskan. Dan dari sinilah perjalanan perbaikan itu seharusnya dimulai, dengan hati yang tunduk, niat yang bersih, dan kesediaan untuk berubah tanpa menyalahkan siapapun selain diri sendiri. Pembahasan keempat yang sering menjadi penghalang rezeki tanpa disadari adalah dosa dalam cara kita memperlakukan ibadah. Banyak orang bekerja keras, bahkan sangat keras, namun ibadahnya dijalankan sekadar rutinitas. Bukan karena ia meninggalkan ibadah sepenuhnya, tetapi karena ia tidak lagi menghadirkan hati di dalamnya. Ibadah dilakukan cepat-cepat, tergesa-gesa, sekadar menggugurkan kewajiban, seolah itu beban yang harus segera diselesaikan agar bisa kembali mengejar urusan dunia. Padahal ibadah bukanlah penghalang rezeki, justru ia adalah sumber kekuatan rezeki itu sendiri. Ketika ibadah dikerjakan tanpa kesungguhan, tanpa rasa butuh kepada Allah, maka yang tersisa hanyalah gerakan tubuh tanpa ruh. Doa dipanjatkan, tetapi hati sibuk menghitung target dunia. Salat ditegakkan, tetapi pikiran berkelana ke urusan bisnis dan angka-angka.
Dari sinilah keberkahan mulai menipis, bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena kita sendiri tidak hadir sepenuhnya di hadapannya. Ada orang yang rajin beribadah, namun masih gemar menunda salat di awal waktu demi pekerjaan. Ia berkata dalam hati, nanti saja, yang penting kerjaan beres. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi jika diulang terus-menerus, ia membentuk pola bahwa dunia selalu lebih penting daripada panggilan langit. Lambat laun, hati menjadi keras tanpa disadari. Rezeki tetap datang, tetapi rasanya berat, penuh tekanan, dan minim ketenangan. Belum lagi ibadah yang dijalankan tanpa kejujuran batin. Lisan berdoa meminta kelapangan rezeki, tetapi perbuatan masih jauh dari nilai-nilai yang diridai. Kita berharap keberkahan turun, namun enggan memperbaiki kebiasaan yang jelas-jelas mengundang murka. Disinilah sering terjadi ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Kita ingin hasil besar, tetapi enggan membersihkan jalan menuju ke sana. Ibadah juga sering kehilangan maknanya ketika tidak diiringi rasa rendah hati. Ada perasaan merasa sudah cukup baik, merasa sudah lebih taat dibanding orang lain. Perasaan ini halus, tetapi berbahaya. Ia membuat hati tertutup dari evaluasi diri. Ketika hati tertutup, nasihat tidak lagi masuk, dan ketika nasihat tidak masuk, perubahan pun berhenti. Di titik inilah rezeki sering kali stagnan, bukan karena kurang usaha, tetapi karena kurang kerendahan hati. Pembahasan kelima yang tak kalah penting adalah dosa dalam sikap kita terhadap rezeki itu sendiri. Banyak orang ingin kaya, tetapi hatinya dipenuhi kecemasan berlebihan terhadap harta. Ia takut kehilangan sebelum benar-benar memiliki. Ia gelisah memikirkan masa depan hingga lupa menikmati hari ini. Kecemasan ini pelan-pelan menggerogoti rasa syukur, dan tanpa syukur, rezeki kehilangan keberkahannya. Ada pula sikap terlalu mencintai dunia. Bukan sekadar ingin hidup layak, tetapi menjadikan harta sebagai tolok ukur kebahagiaan dan harga diri. Ketika harta menjadi tujuan utama, maka nilai-nilai lain mulai tergeser. Hubungan menjadi transaksional, kebaikan dilakukan dengan perhitungan, dan keikhlasan semakin langka. Rezeki yang datang dari hati yang terlalu mencintai dunia seringkali tidak membawa ketenangan, karena ia selalu disertai rasa takut kehilangan. Sikap kikir juga termasuk penghalang rezeki yang sering dibenarkan dengan alasan kehati-hatian. Menahan harta dari kewajiban berbagi, menunda sedekah dengan dalih, menunggu lebih kaya, atau merasa sayang mengeluarkan harta untuk kebaikan, semua itu perlahan menutup pintu kelapangan. Rezeki sejatinya mengalir, dan ketika alirannya ditahan, ia pun mencari jalan lain. Bukan berarti harta langsung hilang, tetapi keberkahannya memudar. Ada pula dosa sikap merasa tidak pernah cukup. Seberapapun yang didapat, selalu terasa kurang. Perasaan ini membuat hidup penuh keluhan, meski nikmat sebenarnya berlimpah. Ketika hati sibuk menghitung kekurangan, ia lupa menghitung karunia. Dan ketika karunia tidak disadari, Allah pun membiarkan hambanya tenggelam dalam rasa tidak puas itu. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cermin agar ia kembali belajar bersyukur. Sikap meremehkan rezeki kecil juga sering menjadi sebab mengapa rezeki besar terasa jauh. Ada orang yang menunggu hasil besar, tetapi tidak menghargai proses kecil. Ia mengeluh dengan penghasilan yang ada, padahal di sanalah pelajaran kesabaran dan amanah sedang diuji. Rezeki tidak selalu datang sekaligus, ia tumbuh. Dan pertumbuhan itu membutuhkan sikap hati yang benar. Ketika seseorang memperbaiki caranya memandang rezeki, dari sekadar hasil kerja menjadi amanah dari Allah, maka perlahan hidupnya berubah. Ia tidak lagi bekerja dengan penuh ketakutan, tetapi dengan tanggung jawab. Ia tidak lagi menumpuk harta dengan cemas, tetapi mengelolanya dengan tenang. Disinilah keberkahan mulai terasa, bukan karena jumlahnya melonjak drastis, tetapi karena hati menjadi lapang. Rezeki yang terhalang seringkali bukan karena langit tertutup, melainkan karena hati yang mengeras. Dan hati yang mengeras hanya bisa dilunakkan dengan kesadaran, kejujuran, dan keberanian untuk berubah. Ketika kita mulai memperbaiki ibadah dengan kehadiran hati, dan memperbaiki sikap terhadap harta dengan rasa syukur dan amanah, maka pelan-pelan dinding penghalang itu runtuh. Tidak dengan suara keras, tetapi dengan ketenangan yang perlahan memenuhi hidup. Di titik inilah kita mulai memahami bahwa rezeki tidak selalu datang sebagai tambahan angka,
tetapi sebagai rasa cukup yang menenangkan jiwa. Dan ketenangan itulah tanda bahwa keberkahan mulai kembali mengalir dalam hidup kita. Pembahasan keenam yang sering kali menjadi penghalang rezeki tanpa disadari adalah dosa dalam hubungan kita dengan orang tua dan keluarga. Banyak orang fokus memperbaiki karir, usaha, dan relasi di luar rumah, tetapi lupa bahwa pintu rezeki paling dekat justru ada di dalam rumahnya sendiri. Ridha Allah sangat berkaitan dengan ridha orang tua, dan keberkahan hidup seringkali bertumpu pada bagaimana sikap kita kepada mereka. Ada yang secara materi mampu, namun lisannya keras kepada orang tua. Nada bicaranya tinggi, jawabannya singkat dan dingin, kesabarannya tipis. Ia merasa telah membantu secara finansial, lalu menganggap kewajibannya selesai. Padahal bakti bukan hanya soal uang, tetapi juga sikap, perhatian, dan kelembutan hati. Setiap ucapan yang melukai hati orang tua, meski tanpa niat buruk, bisa menjadi penghalang keberkahan yang besar. Ada pula yang sibuk mengejar dunia hingga lupa mendoakan orang tuanya. Ia meminta kelapangan rezeki untuk dirinya, tetapi jarang memohonkan kebaikan bagi mereka yang menjadi sebab keberadaannya di dunia. Doa anak adalah salah satu amalan yang tidak terputus, dan ketika itu jarang dipanjatkan, kita sebenarnya sedang memutus salah satu aliran kebaikan dalam hidup sendiri. Hubungan keluarga yang penuh konflik, dendam, dan ego juga sering menjadi sebab mengapa rezeki terasa sempit. Pertengkaran yang dipelihara, silaturahmi yang diputus, dan komunikasi yang dipenuhi luka batin, semuanya meninggalkan beban yang tidak terlihat. Rezeki sangat menyukai kedamaian. Ia mengalir lebih lancar di hati yang lapang dan hubungan yang dirawat dengan niat baik. Ada orang yang berkata, masalah keluarga tidak ada hubungannya dengan rezeki. Padahal dalam banyak kenyataan hidup, ketika hubungan keluarga membaik, hati menjadi tenang, dan dari ketenangan itu muncul kejernihan berpikir serta kemudahan mengambil keputusan. Sebaliknya, ketika rumah penuh konflik, energi habis untuk emosi, dan keberkahan pun menjauh perlahan. Pembahasan ketujuh yang tak kalah penting adalah dosa menunda taubat dan merasa masih punya banyak waktu. Ini adalah dosa yang paling halus, tetapi dampaknya sangat luas. Banyak orang sadar bahwa dirinya memiliki kesalahan, sadar bahwa ada kebiasaan yang tidak benar, sadar bahwa hidupnya perlu diperbaiki, tetapi selalu berkata, nanti. Nanti jika sudah mapan, nanti jika sudah sukses, nanti jika sudah tenang. Padahal menunda taubat sama dengan menunda pertolongan. Selama dosa dipelihara dengan alasan waktu, selama itu pula penghalang rezeki tetap berdiri. Allah Maha Pengampun, tetapi Dia juga Maha mengetahui kesungguhan hambanya. Taubat yang ditunda-tunda seringkali berubah menjadi kebiasaan berdosa yang dianggap wajar. Ada rasa percaya diri yang keliru ketika seseorang berkata, "Aku masih muda," atau "Aku masih bisa berubah nanti." Kalimat ini terdengar optimis, tetapi sebenarnya menyimpan kelalaian. Tidak ada jaminan umur, tidak ada kepastian kesempatan. Dan selama hati terus menunda, ia semakin jauh dari kepekaan spiritual. Doa tetap terucap, tetapi rasa butuh kepada Allah melemah. Menunda taubat juga membuat hati terbiasa hidup berdampingan dengan dosa. Awalnya gelisah, lama-lama biasa. Ketika dosa sudah terasa biasa, maka keberkahan pun tidak lagi dirindukan dengan sungguh-sungguh. Orang seperti ini sering merasa hidupnya datar, usahanya stagnan, dan semangatnya mudah padam, tanpa sadar bahwa sumber masalahnya ada pada hati yang belum benar-benar kembali. Taubat bukan hanya soal meninggalkan dosa besar, tetapi juga meninggalkan kebiasaan kecil yang kita tahu salah. Memperbaiki niat, membersihkan cara mencari rezeki, meluruskan hubungan dengan sesama, dan merendahkan hati di hadapan Allah. Ketika taubat dilakukan dengan jujur, seringkali hidup berubah bukan karena keadaan luar membaik, tetapi karena hati menjadi ringan. Di titik ini, kita diajak untuk jujur pada diri sendiri. Bahwa bekerja keras saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan keberanian memperbaiki diri. Bahwa rezeki tidak hanya menunggu di ujung usaha, tetapi juga di awal taubat. Setiap langkah kembali kepada Allah adalah langkah mendekat kepada keberkahan. Ketika dosa-dosa ini mulai disadari dan diperbaiki, hidup mungkin tidak langsung kaya raya. Tetapi perlahan, ada perubahan yang terasa. Hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, usaha terasa lebih ringan,
Dan dari situlah rezeki mulai mengalir dengan cara yang tidak selalu kita duga, namun selalu tepat menurut kehendaknya. Rezeki yang sejati bukan hanya tentang apa yang kita genggam, tetapi tentang apa yang menenangkan jiwa. Dan ketenangan itu hanya hadir ketika hati bersih, hubungan lurus, dan taubat tidak lagi ditunda. Sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan ini, kita diajak untuk menyadari satu hal penting bahwa rezeki tidak pernah sekadar soal seberapa keras kita bekerja, seberapa cerdas kita berusaha, atau seberapa besar target yang kita pasang. Rezeki sangat erat kaitannya dengan kebersihan hati, kejujuran sikap, dan kesungguhan kita memperbaiki diri. Dosa yang dibiarkan, meski terlihat kecil, dapat menjadi penghalang besar bagi keberkahan hidup. Ketika lisan dijaga, hak orang lain ditunaikan, hati dibersihkan, ibadah diperbaiki, sikap terhadap harta diluruskan, hubungan keluarga dirawat, dan taubat tidak lagi ditunda, maka jalan rezeki akan terasa lebih lapang. Bukan selalu dalam bentuk angka yang melonjak, tetapi dalam ketenangan, kecukupan, dan kemudahan yang menenangkan jiwa. Sebagai penutup, semoga apa yang disampaikan dalam pembahasan ini dapat menjadi bahan renungan yang lembut namun mendalam, khususnya bagi kita semua yang sedang berjuang menata kehidupan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, dan tidak ada usaha yang sia-sia ketika dilakukan dengan niat yang benar. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri, agar rezeki yang datang bukan hanya mencukupi kebutuhan, tetapi juga membawa keberkahan bagi keluarga dan generasi setelah kita. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, semoga kebaikan selalu menyertai langkah Bapak dan Ibu semua.